Halo pemirsa, Anda menyaksikan berita nasional terkini bersama saya Restu Wulandari. Pemirsa, kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengetahui informasi terkini dari berbagai isu yang terjadi di dalam maupun di luar wilayah Indonesia. Dan berikut informasinya untuk Anda. Sebagai bentuk tindak lanjut atas upaya pemulihan di wilayah terdampak bencana, pimpinan DPR RI turun langsung memastikan langkah koordinasi berjalan terarah. DPR RI menggelar rapat koordinasi pemulihan pasca bencana yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, hari Selasa 30 Desember 2025. Rapat ini bertujuan mempertajam fokus penanganan dan pemulihan pasca bencana secara nasional yang melibatkan seluruh kementerian dan lembaga terkait, badan usaha milik negara atau BUMN, pemerintah daerah yang terdampak, serta pemangku kepentingan strategis lainnya. Turut hadir Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal dan Saan Mustafa. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan, koordinasi lintas sektor menjadi kunci utama memastikan pemulihan pasca bencana berjalan terarah dan efektif. Dasko menekankan koordinasi menjadi faktor kunci dalam memastikan setiap program pemulihan berjalan selaras, terutama menyangkut perencanaan dan implementasi di lapangan. Menurut Dasko, sinergi lintas sektor diperlukan agar penggunaan anggaran pemulihan dapat dilakukan secara efektif dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Ia menilai, tanpa koordinasi yang kuat program pemulihan berpotensi berjalan parsial dan kurang optimal. Dalam pemulihan pasca bencana ini kita perlu kemudian bersama-sama melakukan koordinasi untuk fokus terhadap yang akan ditangani dalam pemulihan pasca bencana. Sehingga perlu kemudian kementerian dan lembaga, Pemda dan DPR serta BUMN bersinergi untuk menyamakan persepsi serta memfokuskan terhadap apa-apa sehingga efisien dan dari sisi anggaran dan lain-lain bisa fokus dan kemudian tidak ada tumpang tindih. Dasko juga mengapresiasi kerja keras TNI, Polri, pemerintah daerah serta relawan dalam tahan penanganan awal. Sementara pasca penanganan darurat dilakukan TNI, Polri, pemerintah daerah, dan para relawan tahapan pemulihan memerlukan fokus dan perencanaan yang matang. Dalam kesempatan ini, pimpinan rapat mempersilahkan Gubernur Aceh dan sejumlah kepala daerah dari wilayah terdampak paling berat untuk menyampaikan secara langsung pandangan, kebutuhan, serta kondisi lapangan. DPR RI mendorong agar komunikasi selama ini dilakukan secara terbatas bisa segera ditindaklanjuti dalam bentuk program dan kebijakan konkret. DPR RI akan terus mengawal proses pemulihan pasca bencana agar berjalan terukur dan tepat sasaran. Dengan koordinasi lintas sektor yang solid, pemerintah diharapkan mampu memastikan seluruh bantuan dan program pemulihan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di wilayah terdampak bencana di Sumatera. Kita sepakat bahwa akan melakukan penanganan pemulihan pasca bencana ini dengan melakukan koordinasi yang intens dan terintegrasi. Nah, sehingga penanganan dengan skala nasional bisa membuat percepatan pemulihan bencana di daerah Aceh. Demikian. Rapat koordinasi ini digelar menjelang rencana kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto ke Aceh hari Rabu 30 Desember 2025. DPR RI berharap hasil koordinasi tersebut menjadi dasar kuat dalam percepatan pemulihan pasca bencana, termasuk sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan anggaran tahun 2026. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Kepolisian daerah Sumatera Utara Polda Sumut terus menunjukkan kepedulian terhadap pemulihan kondisi psikologis masyarakat pasca bencana banjir di wilayah Tapanuli Selatan. Salah satu bentuk nyata kepedulian diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan trauma healing bagi anak-anak korban banjir di Kecamatan Batang Toru hari Senin 29 Desember 2025. Kegiatan kemanusiaan ini dilaksanakan personil unit Pol Satwa K9 Direktorat Samapta Polda Sumatera Utara mendampingi personil BKO Sardit Pol Satwa Bahar Kampolri di wilayah hukum Polres Tapanuli Selatan. Sejak pagi, personil bersiaga mempersiapkan seluruh rangkaian kegiatan, termasuk perawatan dan pengumbaran satwa K9.
Petugas mengenalkan fungsi dan peran anjing pelacak dalam operasi pencarian dan penyelamatan sekaligus memberikan hiburan bagi anak-anak. 2 ekor K9 bernama Rubin dan Ari menjadi daya tarik utama. Anak-anak terlihat berani dan aktif bermain di area pengungsian. Tim K9 SAR Bahar Kampolri juga menggelar sejumlah permainan dan edukasi untuk mengurangi trauma anak-anak pengungsi akibat banjir bandang. Ketua Tim K9 SAR Bahar Kampolri, Kompol Kadarman menjelaskan kegiatan trauma healing dilakukan di sela tugas pencarian korban agar kondisi psikologis anak-anak dapat berangsur pulih. Baik, selamat siang. Kami dari K9 SAR di Pos 1 Korsa Bahar Kampolri, Institusi Presiden Republik Indonesia dan Bapak Kapolri, kami menurunkan 4 K9 SAR dalam hal ini untuk mencari korban yang dalam pencarian. Kemudian pada hari ini tanggal 29 Desember 2025 di Batu Hela Tapon Selatan, kami melaksanakan trauma healing untuk anak-anak kami, adik-adik kami, supaya dengan harapan mereka dapat bersekolah kembali. Salah seorang pengungsi anak, Ayu, mengaku senang dengan kegiatan ini karena dapat bermain dan tidak merasa bosan selama di pengungsian. Biasanya ngapain aja di pengungsian kalau pagi-pagi atau siang gini kegiatannya apa? Main-main. Oh, main-main. Terus apa aja tadi gamenya yang dikasih sama Om ini? Ayo. Apa aja gamenya tadi yang dikasih sama Om ini? Main balon ya. Udah sarapan? Udah. Udah sekolah? Sekolah libur ya? Sekolahnya di mana sekarang? SD Mama. Oh, sekolahnya aman ya, nggak kena banjir ya? Oke. Makasih ya. Diketahui banjir bandang pada 25 November 2025 mengakibatkan rumah warga rusak dan hanyut. Akibat bencana tersebut, warga terpaksa mengungsi. Kini, sudah lebih dari 34 hari, warga menempati lokasi pengungsian dan masih menunggu pembangunan hunian tetap dari pemerintah. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Saipul Nahdi, Berita Nasional TV. Demikian berita nasional terkini, saya Restu Wulandari pamit dan sampai jumpa.